Shalom semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita bersyukur sekali ya pada saat ini kita boleh diberikan kesempatan untuk melaksanakan PA. Dan di sini Komparem Gumulan di sini akan memandu teman-teman dalam PA. Karena kita tidak bisa berkumpul seperti biasa di rumah teman-teman kita, di gereja. Jadi sekarang kita akan membuat video panduan untuk PA. Nah, di sini saya ditemani oleh pembawa firman atau renungan yang bernama Mas Barida. Nah, Mas Barida apa kabar? Luar biasa. Iya, puji sehat. Tuhan. Lama gak jumpa ya Mas? Iya, sudah berapa bulan ya? Lama juga gak ngisi PA. Oh iya, gitu, sampai rindu lupa sekali saya. Ya. Iya. Ya, di sini sebelum kita akan melanjutkan PA ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian yaitu Tuhan Yesus Baik. Nah, sebelumnya kita ambil dulu gitarnya. Wow, gitarnya sudah ada. Sekarang kita mulai ya menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Teman-teman boleh loh sambil tepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Sekarang kita kembalikan dulu gitarnya. Celing. Sudah hilang gitar. Nah, untuk melanjutkan PA kita pada saat ini, sebaiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan, meminta bimbingan Tuhan supaya PA ini boleh berjalan dengan lancar. Mari saya hantarkan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan ketika Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk hidup ya Tuhan, menghirup nafas yang segar dan lega ya Tuhan, dan Engkau boleh memberikan kami banyak sekali pelajaran dalam hidup kami, baik itu dalam suka maupun duka ya Tuhan. Engkau boleh banyak mendidik kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan
memulai PA pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya dapat berjalan dengan lancar, dan kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh menerima firman-firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan sehingga kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Mas Barida selaku pembawa renungan pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati supaya apa yang dikeluarkan, apa yang dikatakannya adalah sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kami. Ya Tuhan, kami menyadari banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, kiranya Tuhan mau mengampuninya. Kami serahkan sisa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, untuk Mas Barida, saya persilahkan. Oke, terima kasih Via. Shalom saudara-saudara, pemuda remaja GKJ Ngumulan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke. Ya, saya harap kita semua tetap sehat, tetap semangat, walaupun kondisi tidak sedang bersahabat. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Via. Sudah sekian lama kita tidak bersua, tidak bertemu langsung ya. Saya juga kangen Mas Barida. Oh, terima kasih Via. Semoga nanti kita ke depan bisa terus bertemu. Ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit renungan, semoga menjadi penyegaran kita semua, walaupun kondisi kita sedang dipaksa beraktivitas di rumah, kiranya persekutuan ini nanti akan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon bimbingan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur Tuhan karena kasih-Mu kami anak-anak-Mu dari Komparem GKJ Ngumulan Tuhan. Saat ini kami mengadakan persekutuan online. Tuhan urapi kami, berkati kami. Saat ini kami hendak belajar firman-Mu ya Allah. Tuhan jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang siap ditaburi benih firman Allah. Tuhan berbicaralah atas kami, urapi kami, ubahlah hidup kami Tuhan menjadi hidup yang lebih baik dari hari lepas hari. Kami serahkan Tuhan Yesus jalannya renungan pada saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Berbicaralah atas kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Via, ya, Mas. Sudah hampir 3 bulan ya kita ibadah dalam persekutuan online. Ya. Nah, mungkin ada sesuatu yang ada yang kurang ya kalau kita tidak bertemu langsung, tidak berkumpul bersekutu bersama langsung, ada yang hilang, ada yang rasanya gimana gitu ya, kurang greget kalau kita hanya melihat di layar HP ya. Nah, kondisi saat ini memang benar-benar menghantam, mengguncang bangsa bahkan dunia, mengguncang sendi-sendi kehidupan kita, mulai dari pendidikan, kemudian sosial budaya, ekonomi, dunia kerja, pariwisata, semuanya terkena dampak dari wabah COVID-19 ini. Nah, dengan keadaan seperti ini menjadikan kita takut, kita cemas, kita khawatir. Nah, kalau saya merasa takut, saya takut kalau saya kehilangan pekerjaan. Pekerjaan saya memang terdampak juga oleh wabah COVID-19 dan mungkin akibatnya penjualan di tempat kerja saya menjadi sepi. Saya menjadi rasa takut, menjadi khawatir bagaimana pekerjaan saya ke depan, apakah masih bisa bekerja di sana atau bagaimana, saya merasa takut. Nah, kalau itu yang saya rasakan, takut di pekerjaan. Kalau Via mungkin takut di studi ya, di pendidikan ya. Bagaimana rasa takutnya Via? Kalau di studi itu saya lebih takutnya itu kalau kan ini sudah semester 4 mau ke 5. Nah, itu tuh banyak kayak praktikum-praktikum yang harus dijalani gitu loh, sedangkan sudah tanya ke dosen katanya nggak bisa kalau lewat online kayak gitu. Nah, takutnya tuh nanti kalau praktikumnya diganti tahun depan atau gimana, kan semakin lama gitu waktu lulusnya gitu. Itu sama itu sih, untuk uang UKT, kos-kosan gitu kan
tetap harus jalan toh, meskipun misalnya saya tuh kos-kosannya kan setahun dari Juni sampai Juni. Nah padahal kemarin 3 bulan tuh nggak di kos, tapi Ya, iya. terus besok juga bingung kan besok mau ngekos lagi atau enggak, karena masih ada kayak new normal, ada yang menghendaki, ada yang pro dan kontra kayak gitu kan. Iya. Terus bingung kalau enggak segera nyari kos, besok kalau tiba-tiba ternyata jadinya tetap aktivitas seperti biasa atau new normal itu, jadi harus cari kos dari sekarang. Kalau enggak kalau nyari udah terlanjur bayar setahun gitu, terus takutnya besok tetap online di rumah saja gitu. Iya, jadi Takutnya. percuma bayar kos ya kalau Iya. gitu ya. Ya, mungkin itu salah satu rasa takut yang dialami Via. Mungkin banyak rasa takut lagi di luar sana. Mungkin ada yang sudah kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan peluang-peluang kerja. Nah, ini semua kita rasakan. Semua orang bahkan di seluruh dunia merasakan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa gentar. Nah, apalagi ini sebentar lagi ada sebuah kebijakan baru dari pemerintah ya, yang itu dikatakan new normal. Nah, itu nanti menjadi sebuah ketakutan kita tersendiri. Bagaimana kalau nanti sudah mulai diterapkan di kota kita, di Klaten, bagaimana nanti kalau pendidikan sudah berjalan, anak-anak sekolah sudah mulai masuk, padahal kondisi di luar wabahnya masih meningkatnya, masih banyak korban yang positif tiap hari ya, dan jumlahnya ratusan, bahkan sekarang sudah mencapai berapa? 25.000 lebih ya. Nah, itu menjadi ketakutan kita sendiri. Takut juga nanti kalau tempat-tempat keramaian sudah mulai ramai lagi, tempat kerja juga sudah mulai aktif lagi, pusat-pusat perbelanjaan, mal, supermarket, nanti tempat-tempat pariwisata sudah mulai buka lagi. Bagaimana kita nanti bertemu dengan orang banyak, itu menjadi rasa takut kita tersendiri. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita mau buka dari Alkitab kita di Yohanes 14 ayat 27. Akan saya bacakan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, satu ayat ini yang menguatkan saya beberapa waktu yang lalu ketika saya melihat di YouTube ada sebuah penggalan ayat ini yang membuat saya yakin, percaya bahwa Tuhan Yesus memberi kita damai sejahtera, bukan rasa takut, bukan rasa gelisah, bukan rasa gentar. Kita percaya bahwa kita sudah berada di jalan yang benar, kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, Tuhan yang baru saja kita peringati kemarin naik ke surga, dan sekarang peringatan turunnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus sudah menguatkan kita. Roh Kudus sudah memberi kita rasa damai sejahtera, bukan damai yang palsu, tapi damai yang sejati, damai sejahtera. Sehingga kita tidak boleh gelisah, tidak boleh gentar, kita harus yakin, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik, dan kita mengimani kalau wabah ini pasti akan segera berakhir. Walaupun saat ini kondisinya sedang tidak bersahabat, kita harus dipaksa beraktivitas di rumah, kita dipaksa juga keluar harus pakai masker, harus rajin cuci tangan, harus jaga jarak dengan orang lain. Nah, itu sebuah perilaku baru yang harus kita biasakan dari sekarang sampai benar-benar nanti vaksin untuk penyakit ini ditemukan. Dan perkiraan dari ahli, Via tahu kapan ditemukan vaksinnya ini perkiraannya? Juni Pak ya? Nggak tahu. Perkiraan kalau tidak ada perubahan mungkin tahun depan. Tahun 2021 ya, masih lama lagi. Nah, ini menjadi ujian yang berat bagi kita semua, anak-anak Tuhan, juga anak-anak muda, mungkin tidak bisa bebas kemana-mana ya. Mungkin juga bebas tapi harus menjaga perilaku sehat, perilaku hidup bersih sehat, supaya tidak tertular oleh penyakit ini. Nah, dalam kita menantikan kebijakan new normal tadi ya,
Kita harus mempersiapkan diri kita dari sekarang. Kita membiasakan diri hidup sehat. Kita juga harus makan makanan sehat supaya imun kita tetap kuat, tidak mudah sakit. Kalau sekarang itu sakit sedikit saja kita jadi was-was. Iya. Merasakan gitu Devi ya? Iya. Iya. Kalau demam, pusing, waduh, tenggorokannya sakit, wah jangan-jangan. Iya, kalau pas tenggorokan sakit gitu, kayak takutnya jangan-jangan Ya, kita sudah langsung berpikiran negatif Iya. ya. Nah, begitu juga saya itu kalau sudah sedikit cerita aja ya. Kalau sudah keluar dari ruangan ber-AC, ketemu sinar matahari, suhu langsung naik di atas normal itu. Kemarin saya sudah ditolak 3 kali masuk ke bank karena suhu saya tinggi. Oh. Ya karena itu efek dari keluar ruangan AC ya. Langsung kena sinar matahari itu suhunya sampai 38 lebih. Jadi saya juga sempat berpikiran negatif, oh jangan-jangan saya gitu itu. Nah, bagaimana sekarang kita mulai berperilaku hidup sehat ya Via ya. Kita harus rajin cuci tangan, kita harus jaga jarak dengan orang lain ketika kita bepergian keluar ruangan. Dan jika memang tidak penting ya sebaiknya kita di rumah saja menghindari aktivitas di luar. Nah, renungan ini yang pertama tadi kita kan bagaimana supaya kita tidak takut ya, tidak gentar, tidak gelisah ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya kalau supaya kita tidak takut, tidak gentar, tidak cemas, caranya bagaimana? Kita mau buka lagi di Alkitab kita, di Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, bagaimana kita menjaga hati kita, supaya benar-benar hati kita itu terpancar kehidupan, terpancar pengharapan. Bukan hati yang dipenuhi rasa takut, rasa gelisah, rasa gentar, tapi hati yang bisa memancarkan pengharapan kehidupan bagi diri kita sendiri, bahkan juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, dilanjut lagi dengan Alkitab di Kitab Keluaran, pasal 23 ayat 25. Bagaimana caranya supaya kita tidak takut atau tidak gentar tadi? Nah ini Tuhan memberi kita solusinya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi jelas sekali bagaimana kita supaya tidak takut, yaitu kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita tidak beribadah langsung di gereja, berkumpul dengan jemaat yang lain, mari kita tetap mendekatkan diri melalui ibadah-ibadah online, melalui persekutuan seperti online ya. Ya, kita harus mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita dikuatkan, hati kita diteguhkan, hati kita dipupuk imannya, supaya tidak goyah, tidak khawatir, tidak gentar lagi. Nah, bahkan di ayat ini tadi, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, jadi ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mengimani, kita percaya Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit, dan termasuk penyakit saat ini yang sedang merebak dari tengah-tengah kita semua. Kita mengimani, kita akan tetap sehat, bahkan keluarga kita semua tetap sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, sampai benar-benar nanti wabah ini hilang dari muka bumi dan kita kelak bisa berkumpul kembali dalam ibadah di gereja, bagaimana kita bisa melayani bersama di gereja, kita kembali dalam kebersamaan, dalam persekutuan yang menghangatkan secara langsung berkumpul ya. Nah, mungkin itu sedikit renungan yang bisa saya sampaikan, dan di akhir renungan ini ada sebuah ilustrasi sedikit. Ilustrasinya seperti ini. Ada seorang wanita tua ini sedang berjalan pulang dari sawah menuju ke rumahnya yang jaraknya begitu jauh. Si wanita tua ini menggendong hasil panennya yang tidak sedikit, yang lumayan banyak. Di tengah terik panas matahari, wanita tua ini berjalan di jalan yang beraspal tanpa alas kaki. Dengan keringat yang bercucuran, sesekali wanita ini berhenti untuk membenarkan gendongannya.
bahkan untuk mengambil napas supaya tidak terengah-engah lagi. Kemudian dari kejauhan ada sebuah kendaraan truk lewat di belakang wanita ini, dan ternyata pengemudi kendaraan ini adalah tetangganya bersama dengan anak-anaknya dan berjalan searah dengan wanita tua ini tadi. Kemudian si pengemudi ini menghentikan kendaraannya di dekat si wanita tua ini dan dia menawarkan tumpangan untuk si wanita tua ini. Karena jalannya searah, dia mau mengantarkan. Dan setelah berpikir beberapa saat, si wanita tua ini akhirnya mau ikut dalam kendaraan truk ini dan masuk ke dalam bagian belakang di baknya itu ya. Dan akhirnya setelah naik, setelah berjalan beberapa meter, si pengemudi ini melihat melalui kaca spion. Ternyata si wanita tua ini masih menggendong hasil panennya. Bahkan kan dia sudah naik di belakang ya, sudah naik kendaraan, tetapi ternyata bebannya masih ia bawa. Kemudian si pengemudi ini bertanya, "Bu, kenapa hasil panennya tidak kau turunkan? Kan sudah ada di dalam kendaraan truk, engkau sudah enak." Nah, melalui ilustrasi ini kita belajar bahwa kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Kita harus menanggalkan rasa takut kita, beban kekhawatiran hati kita meninggalkan beban kecemasan kita ya. Kita harus benar-benar menanggalkan itu di bawah kaki Yesus. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita mengimani, kita percaya Tuhan Yesus pasti akan memberi kekuatan, jalan keluar atas setiap cobaan ini yang kita alami ini. Dan itu yang dapat saya sampaikan, kiranya renungan ini bisa menguatkan kita semua. Dan sampai bertemu lagi dalam persekutuan online berikutnya. Terima kasih, salam, Tuhan memberkati. Mari saat ini kita masuk dalam saat teduh merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kembali ya Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas sedikit firman yang boleh kami pelajari saat ini Bapa. Bagaimana kami diajarkan untuk tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir Tuhan. Karena Tuhan Yesus berserta kami. Tuhan Yesus menyertai kami sampai akhir zaman nanti. Ajar kami Tuhan di tengah kondisi bangsa kami yang sedang terpuruk ini Tuhan. Supaya kami anak-anak-Mu boleh tetap menjaga kesehatan kami. Kami tetap menjaga diri kami, perilaku kami Tuhan. Ketika kami di luar ruangan, ajar kami itu selalu hidup sehat Bapa. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan yang terbaik Bapa, bagi gereja kami, bagi bangsa kami Bapa. Kami berdoa bagi kondisi bangsa kami yang saat ini masih menghadapi keadaan darurat wabah COVID-19 ini Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan. Tuhan berikan kebijaksanaan, hati yang dipenuhi dengan hikmat. Biarlah anak-anak-Mu ini boleh memimpin bangsa ini untuk keluar dari kondisi yang terpuruk ini Tuhan. Tuhan berkatilah pimpinan kami dari pusat sampai daerah, supaya mereka boleh mengeluarkan kebijakan yang boleh memberi kebaikan buat kami, rakyat Indonesia ini ya Bapa. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang bekerja sebagai para medis, dokter, perawat Tuhan. Tuhan berikanlah pada mereka kesehatan, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit Tuhan. Lindungi mereka ketika bertugas, berikanlah kesabaran, ketulusan Tuhan, supaya mereka boleh merawat setiap pasien yang sakit, supaya bisa sembuh dan boleh pulang ke rumah masing-masing dengan sehat ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, terkhusus untuk kehidupan Komparem Pemuda Remaja GKJ Gumulan ini Tuhan, berkatilah kondisi kami, walaupun kami tidak bisa berkumpul langsung Tuhan bersama-sama, berkatilah tali kasih di antara kami, supaya kami tetap saling mengasihi, walau jarak memisahkan kami ya Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang duduk di kepengurusan, supaya mereka boleh tetap semangat melayani walaupun berjauhan ya Bapa. Biarlah persekutuan online ini terus berjalan lancar dari waktu ke waktu, boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Tuhan Yesus berkatilah kondisi kami yang mungkin sedang berjauhan ini Tuhan, supaya kami tetap sehat, kami tetap semangat. Biarlah suatu saat nanti kami semua boleh berkumpul bersama ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Mari tangan Tuhan yang terus memelihara kami, tangan Tuhan yang menjaga dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di sini kita sudah sampai di akhir dari PA online pada saat ini. Yeay! Nah, di sini kami juga berterima kasih kepada Mas Barida yang sudah membimbing PA pada saat ini melalui renungan yang sudah diberikan. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Jadi jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kemudian jika berpergian menggunakan masker dan perlu membawa hand sanitizer kemanapun teman-teman pergi. Nah, jangan lupa lagi nih subscribe channel YouTube Komparem Gumulan, namanya Komparem Gum. Teman-teman bisa search, habis itu ketik Komparem Gum, habis itu tekan tombol subscribe. Kemudian
klik loncengnya supaya teman-teman tahu ada notification dari Komparem Gumulan. Jadi teman-teman nggak ketinggalan acara dari Komparem Gumulan. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti acara-acara dari Komparem Gumulan. Kemudian berikan like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dah. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.